subscribe semuanya. Perkenalkan, saya Hamidatul Yuni, salah satu tutor di kebidanan. Baik, pada hari ini kita masuk kepada materi tentang asuhan kebidanan kehamilan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita subscribe dulu, like and share. Jangan lupa ya. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, perdarahan pada kehamilan lanjut atau yang biasa kita kenal dengan hemoragik antepartum, perdarahan pada saat hamil lanjut ya. Nah, jadi ada dua penyebab dari kehamilan langsung, itu penyebab perdarahannya adalah yang pertama placenta previa, yang kedua solusio placenta atau yang dikenal dengan abrusio placenta. Nah, kita masuk dulu pada placenta previa. Nama lain placenta previa yaitu placenta letak rendah, di mana plasenta yang berada di depan jalan lahir atau menutupi jalan lahir. Kemudian placenta previa ini terbagi menjadi 4, ya. Placenta previa totalis, partialis, marginalis, letak rendah. Nah, kita lihat pada gambar bagaimana bentuk perlengketan plasenta itu. Untuk placenta previa totalis, dia menutupi semuanya jalan lahir. Ya, memang semuanya. Dan kalau menutupi semuanya, otomatis jalan lahir tertutup dan janin tidak bisa keluar. Nah, pada saat kehamilan lanjut, janin itu akan tertekan ke atas. Pada kehamilan pertama, itu harusnya usia kehamilan 36 minggu sudah masuk pintu atas panggul kan. Tapi pada keadaan ini, bayi itu akan floating, ya, mengembang. Jadi janin itu belum masuk pintu atas panggul. Kemudian yang kedua, placenta previa partialis. Dia menutupi sebagian jalan lahir. Ya. Kita begini ya kira-kira ya. Nah, ada sebagian jalan lahir yang dia tutupi. Nah, ini partialis ini juga kemungkinan untuk persalinan pervaginam kecil, ya. Kemudian placenta previa marginalis di pinggir sekali. Marginal, pinggiran ya. Nah, ini dia kira-kira. Nah, kita arsir di sini marginal. Marginal memang di pinggir. Nah, untuk marginal ini kemungkinannya juga masih ada kemungkinan untuk persalinan pervaginam, tapi beresiko terjadi perdarahan. Kemudian placenta previa letak rendah. Kalau letak rendah itu seperti ini kira-kira. Ya. Rendah, dia tidak menutupi jalan lahir tapi berada di bawah, di letak rendah, berada di segmen bawah rahim. Nah, pada keadaan normal ini kan harusnya plasenta di sini ya, di sini di fundus uteri. Tapi pada keadaan abnormal plasenta berada di sini dan menutupi jalan lahir sebagian ataupun seluruhnya. Nah, untuk pada keadaan seperti itu, nah kita lihat lagi gejala klinisnya seperti apa. Pada placenta previa dia perdarahannya tanpa sebab. Ya, tanpa ada trauma, tanpa ada terjatuh, ya, dia langsung aja berdarah tanpa ada hal-hal yang mendahului terjadinya perdarahan. Kemudian warna darah merah segar, ya, warna darah segar tanpa rasa nyeri. Nah, ini yang menjadi petunjuk penting untuk placenta previa, ya, tanpa nyeri. Itu adalah 3 petunjuk yang nantinya akan membedakan dengan solusio placenta. Perdarahan tanpa sebab, warna darahnya merah segar, tanpa nyeri, dan biasanya bisa juga berulang perdarahannya. Kemudian bagian terdepan janin itu floating, ya, harusnya pada usia kehamilan 36 minggu pada kehamilan pertama itu udah mulai masuk ke pintu atas panggul. Namun pada keadaan jika dia terkena dalam keadaan placenta previa, dia akan floating, mengembang dia. Jadi tidak memasuki pintu atas panggul, ya. Nah, ada kalanya juga dia letaknya sungsang, ya, sungsang dia. Kemudian pada perdarahan pertama awal-awalnya biasanya tidak banyak. Namun jika dilakukan vaginatuse itu akan menyebabkan perdarahannya banyak. Jadi pada kasus perdarahan hemoragik antepartum, khususnya 22 minggu ke atas, baik solusio placenta, baik placenta previa, tidak diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan dalam atau vaginatuse kecuali di meja operasi. Nanti efek sampingnya adalah ini, perdarahan akan menjadi lebih banyak kalau dilakukan vaginatuse.
Jadi kalau di meja operasi boleh dilakukan vaginatus C dengan pengawasan dokter spesialis. Kemudian pada keadaan plasenta previa ini janin masih baik ya. Tapi kadangkala kalau terjadi pendarahan yang banyak bisa terjadi gawat janin. Jadi perlu pemantauan ekstra pada janin, yaitu DJJ janin untuk melihat kesejahteraan janinnya. Kemudian kalau janinnya ukurannya misalkan tidak berkembang atau TBBJ-nya tidak ada penambahan, itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, kejadian janin ini juga dipengaruhi karena tergantung beratnya plasenta, tergantung letak plasenta tadi. Kalau seandainya totalis, lateralis, itu akan mempengaruhi keadaan janinnya dan mempengaruhi keadaan gawat janinnya. Pada vaginatus C teraba jaringan lunak plasenta atau jaringan plasenta yang teraba lunak. Itu memang dilakukan ya, ini harus hati-hati juga, ini memang dilakukan pada rumah sakit. Ya, kita di bidan praktek mandiri ataupun di puskesmas tidak diperbolehkan melakukan vaginatus C. Sangat diingat itu ya. Kemudian untuk penata laksanaannya, kasus plasenta previa, penata laksanaannya ada dua cara ya, dengan konservatif dan aktif. Nah, konservatif ini kita lihat usia kehamilannya ya. Kalau usia kehamilannya 37 minggu ya, berarti janin itu belum viabel. Artinya janin tersebut belum mampu untuk hidup di luar rahim. Ya, sehingga kita perlu memperhatikan kematangan parunya, kematangan organ-organnya yang lain. Sehingga kalau keadaan kurang dari 37 minggu, biasanya dokter mengupayakan untuk mempertahankan kehamilannya masih di dalam rahim ibu. Ya, karena walaupun nanti dikeluarkan berbeda fungsi berada dia di dalam rahim atau tidak. Kemudian penata laksanaan secara aktif ya, jika kehamilan usia lebih dari 37 minggu. Artinya janin ini viabel, mampu hidup di luar rahim dengan catatan pematangan paru sudah kira-kira sudah bagus. Kemudian tafsiran berat badan janin lebih dari 2.500, minimalnya itu adalah 2.500, karena nanti biar tidak ada masalah lagi nanti di luar rahim ya, karena normal bayi yang bersalin itu adalah 2.500 ya minimal. Kemudian sebelum merujuk, sebelum melakukan penata laksanaan, kita lakukan dulu penata laksanaan di bidan sebelum dirujuk ya. Pasien ditirah baringkan ya, tirah baring, kemudian dilarang untuk melakukan koitus. Jika pasien untuk pulang lagi, jangan boleh koitus lagi dengan suaminya ya. Kemudian hindari batuk. Nah, ini batuk juga perlu hati-hati karena pada saat batuk akan merangsang kontraksi pada rahim ya. Kemudian juga pemasangan infus dan mempertimbangkan melakukan donor darah, karena kalau donor darah dilakukan itu biasanya di rumah sakit dengan keadaan pasien yang HB-nya sebelumnya harus diperiksa dulu. Tapi untuk kita bidan melakukan rujukan harus dipasang infus. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin membahas tentang materi yang lain, silahkan bergabung dengan bimbel Upscape kami. Silahkan follow Instagram kami. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Hamidatul Yuni, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin